Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas sifat dasar dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau dalam hal ini entrepreneur. Mengapa ini diperlukan? Karena di dalam kita mengembangkan suatu usaha atau bisnis, kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik itu secara mental maupun secara kemampuan. Dan dalam hal ini itu sangat penting sekali karena di dalam mendirikan suatu bisnis atau mengembangkan suatu bisnis tentu akan banyak sekali hambatan-hambatan dan juga peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dan kita atasi sebaik mungkin, sehingga dalam hal ini diperlukan persiapan-persiapan khusus, persiapan-persiapan tertentu untuk dipupuk dan dimiliki oleh seorang wirausaha di dalam mendirikan suatu bisnis. Perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa sifat dasar seorang wirausaha atau entrepreneur itu yang pertama itu memiliki keorisinilan. Orisinil itu adalah bagaimana seseorang itu menciptakan dan menangkap peluang bisnis, di mana bisnis tersebut adalah hasil inovasi yang belum ada diterapkan dan didirikan oleh bisnis sejenis lainnya. Jadi kita akan mendirikan suatu bisnis itu, keorisinalan ini kita menciptakan sesuatu yang berbeda. Berbeda ini dalam banyak hal, bisa berbeda itu dalam hal komposisi dari produk atau dalam hal ini barang atau jasa, bisa berbedanya itu dari proses penyajian, bisa berbedanya itu dari packaging atau bungkusnya, bisa berbedanya itu dari jenisnya sendiri, dari jenis bisnis itu yang katakanlah sebagai pilot project belum ada sebelumnya, dan juga bisa berbedanya itu dalam warna dan sebagainya. Jadi seseorang bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dari bisnis sejenis yang sudah ada, di mana yang berbeda ini akan menjadi keunggulan yang tidak ditemukan oleh orang lain pada bisnis yang sejenis lainnya. Nah, itu keorisinalan. Yang kedua, sifat dasar yang perlu dimiliki itu adalah pekerja keras. Jadi seorang wirausaha itu harus mampu bekerja semaksimal mungkin. Jadi jangan semangat di awal, lemah atau lesu di tengah gitu ya, atau sampai ke akhir. Artinya di sini seorang pebisnis atau seorang wirausaha harus bekerja itu secara maksimal, menghasilkan dan mendirikan bisnis itu secara optimal. Jadi jangan setengah-setengah. Yang ketiga, sifat dasar yang harus dimiliki itu adalah keinginan untuk maju. Jadi berorientasi pada hasil atau keuntungan. Jadi kita di dalam berbisnis itu kita harus punya target-target. Target-target itu ditetapkan di awal. Nanti yang akan dicapai dalam proses pendirian bisnis itu sendiri. Jadi di awal kita harus menentukan target-targetnya, apa yang harus dicapai dari bisnis yang kita dirikan ini. Baik dari sisi bagaimana produk atau jasa, barang atau jasa itu laku di pasaran, kemudian bagaimana bisnis itu bisa diterima dengan baik oleh konsumen dan sebagainya. Nah, jadi bekerja keras itu pantang menyerah gitu ya, kemudian gigih. Kita ketika mengalami kelesuan atau katakanlah barang atau jasa kita belum laku, kita tetap bersemangat, tetap berusaha untuk menemukan inovasi-inovasi atau sesuatu yang berbeda, sehingga kita tetap bangkit, tetap bersemangat, kita tetap bekerja secara maksimal. Kemudian yang ketiga, sifat dasar yang harus dimiliki itu adalah bertanggung jawab. Jadi seseorang itu di dalam mendirikan suatu bisnis, menangkap peluang bisnis, bagaimana peluang bisnis itu bisa kita tangkap dan kita manfaatkan. Ada beberapa kondisi di mana kondisi itu kita sebut sebagai peluang bisnis. Yang pertama ya ketika kita tidak menemukan barang atau jasa di suatu tempat yang ingin dibeli atau ingin dicari oleh konsumen. Jadi katakanlah barang atau jasa itu belum ada di tempat itu. Nah, ini bisa jadi peluang kita menghadirkan barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen yang tidak ditemukan di tempat itu.
Nah, yang kedua, peluang bisnis itu bisa dari jumlah permintaan dari konsumen yang begitu besar, sementara yang menawarkannya masih sedikit. Jadi yang menjual masih sedikit, tapi yang membeli itu jumlahnya sangat banyak. Atau katakanlah ketika konsumen membeli itu masih antri. Nah, sehingga di sini berpeluang seseorang untuk mendirikan bisnis sejenis dengan inovasi yang berbeda, karena di situ permintaannya sangat banyak. Nah, yang ketiga, kondisi yang disebut sebagai peluang bisnis adalah ketika barang atau jasa itu langka, sulit ditemukan oleh konsumen. Nah, maka kita bisa ambil ini, kita tangkap sebagai peluang, kita hadirkan barang atau jasa yang langka itu, sehingga barang ini pasti akan diburu atau dibeli oleh konsumen karena memang sudah dicari dan barang itu atau jasa itu tidak ditemukan di satu tempat tertentu. Nah, yang keempat, bisa menjadi peluang bisnis ketika ada selera tes atau katakanlah konsumen itu memuji sesuatu, menginginkan sesuatu yang merupakan selera dari konsumen itu sendiri. Misalnya hobi dari konsumen itu, sehingga dia tidak menemukan itu di tempat tertentu. Nah, itu kita bisa hadirkan. Misalnya seseorang itu dipuji karena kerudungnya bagus, dipuji karena kacamatanya keren misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita tangkap sebagai peluang. Jadi bahwa pujian-pujian itu adalah tes selera yang diinginkan oleh si konsumen, sehingga kita bisa hadirkan itu untuk dijual gitu. Itu adalah peluang bisnis. Nah, atau yang berikutnya kita melihat bahwa ada suatu tren di tempat tertentu. Jadi katakanlah ini adalah selera pasar yang mengikuti tren. Apa yang sedang tren gitu ya saat ini. Baik itu dari fashionnya, baik itu dari kulinernya misalnya, atau dari bisnis-bisnis tertentu lainnya. Nah, ketika kita melihat tren itu dan itu sangat digandrungi atau digemari oleh konsumen, kita bisa hadirkan barang atau jasa di tempat itu karena pasti akan diminati oleh konsumen di tempat itu. Nah, ini ada beberapa peluang tadi. Sehingga dalam hal ini si pebisnis atau katakanlah wirausaha itu akan bisa menangkap peluang itu dengan baik gitu ya. Sehingga bisa melakukan inovasi-inovasi, menciptakan sesuatu yang berbeda dari bisnis sejenis yang lainnya. Nah, berikutnya sifat dasar yang harus dimiliki itu adalah disiplin. Jadi dalam hal ini seorang wirausaha itu jam kerjanya, jam selesai kerjanya, jam buka tokonya misalnya, jam tutup tokonya, itu harus punya schedule yang baik. Jadi jangan sampai hari ini buka toko jam 7 pagi, besok buka tokonya jam 8 pagi, sehingga konsumen yang sudah datang jam 7 akan kecewa gitu ya. Nah, itu disiplin-disiplin itu harus dijaga, termasuk kalau itu kuliner misalnya, komposisi dari makanan itu sendiri tidak boleh berubah-ubah gitu ya. Hari ini misalnya kita kasih ayamnya satu, laku gitu ya, besok kita kasih ayamnya setengah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita konsisten, kita disiplin gitu ya, jangan berubah-ubah. Jadi kita punya punya ciri khas tersendiri. Nah, berikutnya sifat dasar yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha itu adalah rasa percaya diri. Jadi percaya diri ini adalah rasa yang tumbuh karena kita merasa diri kita mampu. Jadi ini sebetulnya tidak mudah gitu ya, tapi bisa dipupuk, bisa ditumbuh kembangkan pada diri seseorang. Jadi kita menganggap diri kita punya kemampuan. Kemampuan itu bisa kita gunakan dan kita kembangkan ketika kita mendirikan suatu bisnis. Jadi kita memupuk rasa percaya diri itu bertahap, setahap demi setahap gitu ya, walaupun tidak bisa sekaligus. Sehingga ketika kita akan melangkah, kita yakin bahwa kita mampu untuk mendirikan bisnis itu. Nah, berikutnya sifat dasar yang harus dimiliki itu adalah keteguhan hati atau keyakinan yang kuat. Dalam hal ini kita punya tekad, kita punya keyakinan bahwa apa yang kita ambil sebagai keputusan untuk mendirikan suatu bisnis, apa yang kita pilih dalam hal ini penentuan barang atau jasa yang akan kita dirikan di dalam bisnis itu, kita punya keyakinan. Optimis gitu ya, bahasa lainnya itu adalah optimis. Kita optimis bahwa apa yang kita dirikan ini, apa yang kita tumbuh kembangkan di dalam bisnis kita ini, kedepannya itu akan berhasil dengan baik.
Dan ketika kita misalnya terjatuh, katakanlah kita punya barang atau jasa yang tidak laku hari itu misalnya, nah itu kita tetap bangkit, jangan lesu gitu ya, jangan juga kita menjadi lemah, bahwa kita harus tetap melakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan, menemukan hal-hal yang berbeda, sehingga apa yang kita ciptakan ini tidak ditemukan oleh konsumen di bisnis sejenis lainnya. Oke, nah itu adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, sifat dasar ini bisa muncul sejak seseorang itu dilahirkan, gitu ya. Nah, oleh karena itu tinggal ditumbuh kembangkan kadarnya. Ada yang rendah misalnya, ada yang sangat tinggi, motivasinya tinggi, optimisnya tinggi misalnya, ada yang biasa-biasa saja. Nah, ini bisa dipupuk dan ditumbuh kembangkan jika kita ingin menjadi seorang wirausaha. Nah, selain itu, di dalam menumbuh kembangkan sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang, ada beberapa kemampuan yang harus ditumbuh kembangkan juga pada diri seseorang ketika dia akan menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Apa itu? Yang pertama itu adalah dream, mimpi. Jadi seseorang itu kalau tidak punya mimpi, maka dia tidak tahu apa yang mau dia capai ke depannya. Oleh karena itu dream, mimpi itu sama dengan cita-cita, apa yang mau kita capai ke depannya gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita punya orientasi ke depan pada tujuan yang satu yang ingin kita capai sebagai mimpi kita, sebagai cita-cita kita. Dulu orang hanya bermimpi bisa terbang, maka diciptakanlah pesawat terbang. Dulu orang hanya bermimpi bisa menyelam di dasar laut, maka diciptakanlah kapal selam. Dulu orang hanya bermimpi bisa ke bulan gitu ya, sehingga diciptakanlah alat untuk bisa mencapai ke bulan. Nah, itu semua diawali dari mimpi atau cita-cita. Jadi seseorang yang tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, maka dia akan mengalir seperti air, tidak tahu apa yang mau dia capai ke depannya untuk bisa ia ciptakan lebih bagus lagi. Gitu ya. Yang kedua itu devotion. Devotion ini tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi seorang pebisnis itu harus mampu menangkap peluang secara efisien dan efektif. Karena kalau tidak cepat, maka peluang itu bisa diambil oleh orang lain. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat di persimpangan atau simpang 4, itu adalah lokasi yang sangat strategis untuk kita mendirikan suatu bisnis. Hari ini kita berpikir, besok kita berpikir lagi, bisnis apa yang tepat untuk di lokasi itu. Lusa kita berpikir lagi, misalnya saya ingin mendirikan rumah makan misal ya. Kemudian besoknya lagi kita berpikir lagi. Nah, kalau terlalu lama kita berpikir, maka peluang ini bisa diambil oleh orang lain. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar peluang bisnis itu bisa kita tangkap, bisa kita ambil untuk kita dirikan bisnis di situ dan kita tumbuh kembangkan menjadi lebih maju. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dedikasi atau dedication. Itu adalah rasa tanggung jawab yang besar. Seorang pebisnis itu harus bertanggung jawab dengan bisnis yang didirikannya, dengan produk atau jasa yang dihasilkannya. Jadi ketika ada kerusakan, ketika ada keluhan-keluhan dari konsumen, maka si pebisnis ini akan berusaha untuk bagaimana memperbaiki, bagaimana melakukan evaluasi dengan baik dan menciptakan perubahan-perubahan yang kedepannya itu lebih baik lagi. Nah, rasa tanggung jawab ini juga membuat seseorang itu akan terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang wirausaha itu sendiri, di mana besar kecilnya resiko yang harus diterimanya sebagai seorang wirausaha itu akan diterimanya dengan baik gitu ya, akan dikelola untuk dirinya dengan baik. Nah, yang keempat itu adalah destinai. Destinai itu cinta pada pekerjaan. Jadi kita harus bertanya dulu pada diri kita, apakah bisnis ini atau produk atau jasa yang mau dihasilkan itu kita punya minat. Nah, minat ini adalah rasa suka kita terhadap bisnis yang mau kita dirikan.
Nah, kalau kita sudah punya minat, tentu di sini tidak susah lagi kita untuk menumbuh kembangkan rasa cinta pada pekerjaan. Tapi kalau kita sudah tidak suka gitu ya pada bisnis itu, kita punya kemampuan, tapi kita tidak punya minat, maka kita akan sulit untuk menumbuh kembangkan rasa cinta pada pekerjaan. Jadi dia akan mengalir saja seperti air gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah senang, kita suka gitu ya, kita punya minat yang baik, didukung dengan kemampuan yang baik pula, maka ini akan bisa dengan mudah untuk menumbuh kembangkan rasa cinta pada pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita punya minat, tapi kita tidak punya bakat, nah kita bisa menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang ahli yang ada di sekitar kita untuk bekerja sama. Nah, jadi minat itu sangat penting sekali. Punya minat, tidak punya bakat, kita bisa menggunakan orang-orang ahli di sekitar kita untuk bekerja sama. Tapi kalau tidak ada minat, tapi ada bakat, nah ini akan membuat tidak punya semangat, tidak punya rasa senang untuk menumbuh kembangkan bisnis itu sendiri. Jadi minat itu sangat penting sekali. Yang berikutnya itu adalah distribusi. Jadi seorang wirausaha itu harus mampu menyalurkan kemampuannya, kemudian keahliannya, kemudian pengetahuannya kepada orang-orang yang diajaknya kerjasama. Dan seorang wirausaha itu harus punya orang-orang kepercayaan yang bisa nantinya akan meneruskan bisnisnya ke depannya. Jangan sampai nanti ketika si wirausaha ini katakanlah meninggal dunia misalnya, maka tidak ada satupun yang bisa meneruskan bisnis itu karena ilmunya, keterampilannya, keahliannya tidak diteruskannya kepada orang-orang yang dipercaya untuk melanjutkan bisnis yang bersangkutan gitu ya. Jadi yang namanya bisnis keluarga itu sangat baik sekali. Anak-anak, cucu meneruskan bisnis yang dikelola oleh orang tuanya itu sangat baik sekali. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah dollars. Dalam hal ini seorang wirausaha harus berorientasi pada keuntungan. Jadi berhasilnya seorang wirausaha itu adalah keuntungan. Yang disebut untung itu adalah berubah dari posisi awal. Jadi jangan dikira Anda mendapatkan keuntungan hari ini Rp1.000 misalnya, itu disebut sudah berhasil. Karena yang namanya untung itu adalah berubah dari posisi awal. Posisi awal itu adalah modal. Jadi kalau kita mendapatkan lebih dari modal berapapun jumlahnya, berarti kita di situ sudah memperoleh keberhasilan, walaupun keberhasilan itu masih kecil. Jadi kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh lemah atau lesu gitu ya ketika kita memperoleh keuntungan yang belum besar di tahap awal kita mendirikan suatu bisnis. Berikutnya yang ketujuh itu adalah determination. Determination ini seseorang punya tekad yang kuat untuk menumbuh kembangkan suatu bisnis. Jadi tekad yang kuat itu pantang menyerah gitu ya, dengan halangan-halangan yang menghadang itu berusaha untuk diantisipasi dengan baik, dikelola dengan baik, dan kemudian melakukan manajemen dengan baik juga, sehingga apapun yang menjadi konflik di dalam bisnisnya, kemudian hal-hal yang menjadi rintangan di dalam bisnisnya itu berupaya untuk diantisipasi dengan baik. Jadi biasa gitu ya, kita ketika mendirikan suatu bisnis ada halangan, ada rintangan, ada hambatan, itu biasa. Jadi bagaimana seorang pebisnis itu bisa mengelolanya dengan baik, masalah dikelola dengan baik, menjadikan masalah itu tanpa masalah gitu ya. Jadi kita tidak boleh lari dari masalah, justru masalah itu harus diselesaikan sehingga apa yang kita sebut sebagai masalah itu bukan menjadi masalah lagi untuk kita mendirikan dan mengembangkan suatu bisnis. Berikutnya yang perlu diperhatikan itu adalah tergila-gila pada pekerjaan ya. Jadi kita terlalu cinta yang besar kepada pekerjaan itu sendiri. Jadi ini bahasa lain dari loyalitas. Loyalitas itu cinta sangat besar kepada pekerjaan itu. Jadi walaupun apapun yang ditawarkan dari luar yang bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar, kita tidak akan meninggalkan bisnis kita gitu ya.
kita tetap bertahan untuk menumbuh kembangkan bisnis kita. Sehingga di sini loyalitas itu sudah terbentuk dan terjalin dengan baik gitu ya. Nah, ini sangat-sangat penting sekali karena seseorang itu bisa bertahan dalam waktu yang lama untuk mengelola suatu bisnis sehingga bisnis itu bisa tumbuh dan berkembang dari satu cabang menjadi cabang yang lainnya, dari tingkat daerah menjadi tingkat nasional misalnya, bahkan internasional. Jadi itu adalah kekuatan yang sangat besar gitu ya. Nah, kemudian kemampuan-kemampuan yang lain yang harus dimiliki itu adalah terus menambah keterampilan, menambah kemampuan gitu ya, menambah ilmu dalam hal ini. Jadi seorang pebisnis itu mulutnya bisa terkunci tapi telinganya harus dipasang lebar-lebar. Kenapa? Karena informasi yang banyak masuk ke telinga seorang wirausaha itu akan sangat membantu untuk melakukan evaluasi-evaluasi untuk memupuk kekuatan dan juga mengantisipasi kelemahan dari produk atau jasa ataupun bisnisnya secara keseluruhan. Nah, mulut ini kenapa tidak boleh banyak berbicara? Karena semakin banyak yang dibicarakan oleh seorang wirausaha, maka ilmu pengetahuannya semakin bisa ditangkap oleh orang lain yang bisa menjadi ancaman sebetulnya kalau seorang wirausaha itu tidak memfilter gitu ya, tidak memfilter apa yang disampaikannya kepada orang lain. Nah, oleh karena itu seorang wirausaha itu harus punya orang-orang kepercayaan gitu ya, orang-orang kepercayaan yang bisa menjalankan bisnisnya sehingga ada istilahnya bisnis berjalan, wirausahanya jalan-jalan. Nah, ini artinya banyak cabang yang sudah didirikan gitu ya, banyak orang-orang kepercayaan yang sudah ditempatkan di situ sehingga si pebisnis ini atau si wirausaha ini bisa jalan-jalan memantau gitu ya, memantau bisnisnya dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan pengembangan-pengembangan gitu ya untuk bisnis kedepannya lebih bagus lagi atau lebih maju lagi. Oke, demikianlah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menjadi seorang wirausaha, baik diri kita secara mental maupun keahlian-keahlian dan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita mendirikan suatu bisnis itu tanpa manajemen yang baik. Dalam hal ini kita memang spontanitas, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk efisiensi karena kita dalam menangkap peluang itu kita harus secepat mungkin menangkap dan merebut peluang itu sebelum peluang itu diambil oleh orang lain. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa untuk bertahan kita perlu dasar-dasar, perlu kekuatan mental, perlu kekuatan kemampuan yang harus kita miliki sehingga kita tough, kita kuat untuk bisa bertahan menghadapi resiko, menghadapi hambatan-hambatan, menghadapi katakanlah hal-hal yang bisa melemahkan diri kita. Kita bisa tough, kita bisa kuat untuk menghadapi itu. Nah, oleh karena itu inilah yang perlu kita persiapkan untuk sebelum kita menjadi seorang wirausaha yang akan mendirikan suatu bisnis tertentu tadi. Nah, oleh karena itu penetapan barang atau jasa, penetapan bisnis di awal yang akan kita dirikan itu sangat penting sekali. Kita cermati dengan baik sehingga kedepannya apa yang kita usahakan itu tidak jalan di tempat sehingga bisa memperoleh keuntungan dan kedepannya itu bisa berkembang dan maju lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.